Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya Bu ya, untuk melanjutkan perjuangan ya. Alhamdulillah ya, hari ini akhirnya kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol. Kamu mau ketemu nih, ada sesuatu nggak yang ingin didiskusikan bersama gitu Bu? Iya, alhamdulillah ya. Saya itu kan saya maunya melaksanakan pembelajaran organisasi. Iya. Tetapi saya itu rasanya kurang yakin ya Pak dengan apa yang sudah saya lakukan dan saya terapkan di kampus. Gimana? Oh iya gitu. Ngomong-ngomong Bu Reni itu maksudnya di materi apa Bu, pelajaran apa? Di pelajaran Oh di pelajaran IPA. Materinya tentang apa Bu kalau boleh tahu? materinya tentang perubahan. Oh tentang perubahan wujud benda. Dari materi IPA perubahan wujud benda. Dari yang ingin Bu Reni sampaikan nanti ketika di kelas itu, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan saya itu ya supaya siswa itu dapat memahami macam bentuk benda dan juga bisa menjelaskan kembali dengan benar pada Itu jadi masih tentang seputar perubahan benda ya Bu ya. Tadi Bu Reni menyampaikan, Bu Reni masih dulu tentang diferensiasi. ya, Kalau kan diferensiasi ada 3 ya Bu ya yang kita pelajari, ada proses, produk, sama konten. Yang masih menjadi tanda tanya Bu Reni itu ya di bagian apa? sepertinya di bagian prosesnya. Prosesnya belajarnya anak-anak berarti gitu. Soalnya begini, di kelas saya itu kan ada berbagai macam karakter. Ya, Kalau dilihat dari diagnosa awalnya itu ya. ya ada yang mereka itu cenderung senang dengan audio, dengan video, dan yang satunya lagi kinestetik. Oke. Berarti Bu Reni sudah memetakan dulu ya muridnya di kelas seperti apa. Terus dari situ Bu Reni angan-angannya nanti misalnya di kelas itu strateginya sudah Bu Reni siapkan itu seperti apa? Kalau strategi saya ya saya menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Oke. Misalnya saya menggunakan aku, kemudian saya menggunakan apa itu namanya media pembelajaran benda konkret. Iya, nanti hari ini saya boleh masuk kelas ya Bu? Saya senang sekali kalau berkenan. Iya, nanti sama-sama kita belajar di kelas, kita lihat nanti misalnya yang sudah bagus apa yang masih kurang apa nanti kita belajar lagi. Iya, Terima kasih waktunya Bu Reni. sama-sama Bu Oke, Nala. sampai ketemu di kelas ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Brandi minta tolong topik untuk memimpin doa ya. Ayo sini kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
materi berikutnya ya. Nah, ini mau menanyakan tentang kejadian yang terjadi pada coba apa yang kalian rasakan pagi tadi? Bagaimana cuaca pagi ini? Cerah? Ya, cerah. Terus suhunya gimana yang kalian rasakan? Gini ya? Ya, karena kita sudah memasuki musim kemarau ya, ini cuacanya sangat dingin sekali. Dan kalian bisa melihat ya, di daunan tanaman buah itu ya, itu muncul titik-titik air, ya toh? Muncul titik-titik air yang ada di permukaan daun. Apa itu namanya? Iya, namanya adalah embun ya, embun. Dari mana kira-kira datangnya embun itu? Dari mana? Dari uap air yang kemudian mencair. Nah, itulah namanya embun. Jadi embun tadi menempel di daunan, menyebabkan daun-daun tersebut tampak ada titik-titik airnya. Ya. Terus kemudian, nah, Granny mau menanyakan kembali. Nah, siapa? Ayo coba nanti yang bisa katakan. Mari kita sudah mempelajari beberapa bentuk benda. Ayo, wujud benda itu ada berapa? Ayo, kita wujudnya. Wujud benda ada berapa? Ya, 3. Apa saja? Padat, cair, kemudian gas. Ya. Coba sebutkan contoh benda padat yang ada di kelasmu. Ya, meja, kursi, apa lagi? Buku, papan tulis, lemari, ya banyak sekali. Ya. Kemudian contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Air. Siapa yang membawa air minum? Ya itu contohnya benda cair. Kemudian yang berwujud gas yang kita hirup, iya, udara. Itulah ya, kita sudah memahami 3 bentuk benda yaitu padat, cair, dan gas serta contoh-contohnya yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, selanjutnya untuk materi berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan wujud benda. Jadi tadi kita sudah mengenal ada 3 bentuk benda. Bahkan ada apa saja tadi? Kemudian kita akan mempelajari tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa menjelaskan ya untuk perubahan apa saja yang terjadi pada benda-benda tersebut. Ini ibu akan membuatkan, nah ini alurnya ya, dan di mana ini. Dari ketiga bentuk benda ini ya, dapat mengalami perubahan wujud. Dari wujud padat bisa berubah menjadi gas, dari gas bisa menjadi cair, dari cair bisa menjadi padat, dan juga sebaliknya ya, dari padat ke cair, dari cair ke gas, dan gas ke padat. Nah, sekarang diberi contoh ya. Yang pertama, kalian pasti sudah mengenal atau melihat yang namanya es batu, ya kan? Es batu. Bagaimana wujud es batu itu? Padat ya, bentuknya padat keras, ya toh? Nah, jika es batu tersebut, ya, yang tadinya kamu letakkan di dalam kulkas ya, di freezer di atas itu. Nah, kalau kalian ambil kemudian kalian letakkan di ruangan terbuka seperti ini, kemudian kalian tunggu beberapa menit, apa yang akan terjadi?
Iya, cair, betul. Jadi yang pertama ini ya, ini dari padat ke cair, ini namanya cair. Jadi mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menuju cair. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Reni ambil sebuah air, saya masukkan ke dalam botol airnya. Kemudian Bu Reni masukkan botol ini ke dalam freezer, dalam kulkas dengan suhu di bawah 0 derajat. Apa yang akan terjadi? Iya, ini air yang Bu Reni masukkan ke dalam lemari es tadi akan berubah wujud menjadi es. Itu namanya apa? Membeku. Ya, membeku. Tadi kalau tadi dari padat ke cair, sekarang cair ke padat. Namanya membeku. Nah, ini kita sudah pelajari dua bentuk wujud dan dari air dan sebaliknya. Ya. Kemudian ada lagi sekarang dari padat ke gas. Apa ya kira-kira? Dari padat ke gas apa? Nah, kapur barus, betul ditanya. Contohnya adalah kapur barus. Kenapa kok dinamakan berubah wujud dari padat ke gas? Apa yang membuktikan kalau kapur barus itu berubah menjadi gas? Apa? Oh iya, baunya, ada baunya ya. Terus bentuknya ya, tadinya kapur barus misalnya ukurannya sebesar ini, ya. Kamu letakkan di dalam almari, ya, atau di laci meja. Nah, kemudian kamu lihat beberapa hari kemudian, atau 1 minggu, 2 minggu, ya, itu kapur barus yang tadinya besar, ya, itu akan menyusut jadi lebih kecil ukurannya. Kenapa? Karena kapur barus itu tadi mengalami apa? Perubahan wujud yang namanya apa tadi? Padat gas, ya. Tercium aromanya, ya, aroma gasnya, aroma kapur barus yang itu namanya apa? Perubahannya apa namanya? Menyusut. Betul. Padat ke gas. Dari gas ke padat. Contohnya apa ya kira-kira? Air yang dipanaskan kurang tepat. Kurang tepat juga. Ayo, siapa yang tahu? Dari gas ke padat. Contohnya kalau pada saat musim apa? Musim salju. Ya, kalau kita tidak mengalami mungkin di daerah kutub, ya, daerah kutub itu akan mengalami yang namanya mengkristal atau apa namanya itu pada saat musim salju itu ya. Namanya mengkristal. Menemani ibu kalian memasak di dapur, membuat air panas ya, membuat teh. Nah, pasti airnya akan dipanaskan terlebih dahulu di atas kompor. Nah, merebus air. Nah, coba pada saat merebus air itu, pada saat air mendidih itu muncul apa? Muncul uap, ya, muncul uap. Nah, kalau cairan itu dipanaskan terus menerus, ya, maka akan berubah menjadi uap. Kalau sudah apa namanya uap seperti itu sudah mencapai 100 derajat Celcius, sudah airnya sudah matang, bisa digunakan untuk membuat minuman. Jadi teman-teman
daun-daun banyak air. Namanya embun. Ini ada berapa bentuk tumbuhan hijau anak-anak? Ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 6 bentuk perubahan wujud. Ya, ada 6 bentuk perubahan wujud. Kalian juga sudah tahu apa contohnya dari apa yang sudah kita bahas tadi, ya. Nah, berikutnya masih semangat? Kita nyanyi? Boleh? Ya, kita nyanyi bersama-sama ya sambil menghafalkan bentuk dari perubahan wujud. Coba kalian hafal ya lagu. Lali-lali. Itu nanti akhirnya kita ubah dalam bentuk perubahan wujud, ya. Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Mulai dari apa yang pertama? Membentuk, cair, menguap, mengembun. Satu, dulu. Dulu. Dan selanjutnya balik ya. Kita bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan ya. Pak, untuk mulai dari hitungan pertama nanti dimulai pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo, kok nggak bunyi semua? Dari apa tadi? Namanya gitu ya. Coba 1, 2, 3. Dari cair ke padat, namanya membentuk. Dari padat ke cair, namanya mencair. Dari cair ke padat, namanya menguap. Dari cair, namanya mengembun. Dari padat ke padat, namanya ya, boleh. Ya, 1, 2, 3. Cair. Ya, mencair es krim, membentuk es batu, menguap. Satunya apa tadi? Mengembun air bumbu. Campur baru itulah bentuk perubahan wujud. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Itu dari 6 bentuk perubahan wujud. Ya, oke. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Nah, mungkin lain waktu kita akan membuat kegiatan yang lebih seru lagi ya. Nah, setelah itu dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya, apakah kalian bisa menerima materi dengan jelas? Bisa? Bisa ya. Oke, baiklah. Terima kasih ya, hari ini pembelajaran sudah selesai. Akhiri ya. Setelah ini kalian bisa istirahat ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni.
Selamat pagi Bunala. Alhamdulillah ya, hari ini bisa ketemu. Setelah kemarin saya diberikan kesempatan untuk masuk ke kelasnya Bu Reni, melihat Bu Reni bagaimana mengajar di kelas, melihat prosesnya Bu Reni. Jadi kemarin Bu, bagaimana pendapatnya Bu Reni terkait pembelajaran yang sudah dilakukan? Apakah sudah sesuai tujuan yang Bu Reni impikan atau Bu Reni tentukan apa belum? Sebenarnya kemarin itu saya sudah berusaha ya Bunala ya untuk melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan tahap-tahap yang sudah saya angan-angan, sudah saya impikan atau gitu. Tapi kayaknya kok ada yang masih ketinggalan atau kurang. Jadi menurutnya Bu Reni kemarin masih ada yang kurang kan? Kemarin sebelum masuk kelas kita sudah ngobrol ya Bu, terkait apa sih yang menjadi istilahnya apa yang ingin diperbaiki dari Bu Reni tentang diferensiasi prosesnya di kelas, karena Bu Reni sudah melihat dari anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda ya Bu, dan tipe-tipe berbeda. Bu Reni sudah melakukan asesmennya di awal. Apa yang membuat Bu Reni kurang puas? Ya, untuk proses pembelajaran kemarin lebih media yang saya gunakan itu kok kayaknya masih kurang gitu. Ada beberapa anak yang belum mampu mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan. Masih ada yang belum mampu. Kalau Bu Reni lihat, kenapa anak ini kok belum mampu ya Bu daripada teman-teman? Ya memang karakteristik anak tersebut itu gimana ya, memang sulit. Kalau kita ajak untuk melakukan pembelajaran dengan metode ceramah itu ya kurang bisa fokus, kurang bisa memperhatikan. Kemudian saya coba untuk sambil bergembira bernyanyi dengan teman-temannya, dia juga kurang aktif gitu loh, nggak ada respon gitu loh. Makanya saya menganggapnya itu kurang tuh, dan saya mau membenahi lagi atau menambahkan dengan metode yang lain. Oke, berarti memang tipikal. Berarti kan dia juga sudah mengisi atau sudah masuk di diagnosa awalnya Bu Reni ya. Kalau dari diagnosanya itu sepertinya apa yang dibutuhkan oleh murid Bu Reni yang itu? Karena menurut saya anak itu kurang bisa fokus ya, kurang bisa fokus terhadap apa yang dia dengar, kemudian apa yang disampaikan oleh guru, kurang bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru itu ya. Sepertinya lebih pasnya itu kita menggunakan media atau media pembelajaran yaitu benda kosong. Jadi saya harus menghadirkan kegiatan itu untuk praktek langsung bersama dengan anak tersebut. Jadi memang dia seharusnya ada bentuk nyatanya ya Bu. Oke, karena kemarin kita Bu Reni menyampaikannya tentang materi IPA, perubahan benda. Tapi kalau Bu Reni kan sudah tahu memang masih ada yang kurang dari, jadi istilahnya Bu Reni kemarin itu kurang menyediakan bahan-bahannya untuk praktek ya, untuk prakteknya masih kurang. Terus kemarin Bu Reni kan sudah menentukan tujuannya, karena kemarin Bu Reni merasa ada yang kurang, apakah berpengaruh dengan tujuan pembelajaran yang Bu Reni tentukan di awal? Ya tentunya tujuan pembelajaran yang sudah saya targetkan di awal itu ya belum tercapai benar. Karena memang belum sesuai ya Bu, Iya. belum sesuai dengan siswa. Setelah itu karena Bu Reni sudah tahu seperti itu, langkah-langkah apa yang akan Bu Reni lakukan? Untuk besok akan coba saya lakukan apa namanya itu pembelajaran kembali di kelas. Saya akan mengulang sedikit tentang materi perubahan wujud benda tersebut dengan menghadirkan alat peraga berupa benda konkret di kelas. Jadi ya, saya siapkan dulu apa namanya media pembelajaran. Berarti menambah media pembelajaran ya. gitu. Kalau tadi dari siswa, apakah ada kekurangan juga dari Bu Reni sendiri sebagai guru ketika menyampaikan materi, menentukan strategi dan sebagainya? Ya kalau dari saya ya masih ada juga Bu kekurangannya. Misalnya dalam menyampaikan materi itu mungkin ya karena gaya bicara saya yang terlalu cepat, mungkin juga berpengaruh pada mereka dalam menangkap apa yang sudah saya sampaikan. Penjelasan saya mungkin kurang pas gitu. Kurang pas. Apakah nanti Bu Reni juga
dari hasilnya yang kemarin untuk pertemuan berikutnya kan berani katanya mau mengulang lagi ya, apakah akan merubah strategi atau hanya menambah media saja? Ya, yang pertama saya akan menambah media pembelajaran yang saya berikan tadi yang sesuai dengan si anak tersebut. Kemudian juga akan lebih memperbaiki cara penyampaian saya secara lisan. Juga memperbaiki cara menyampaikan materinya gitu. Kan kemarin Granny ngajarnya anak-anaknya sendiri-sendiri. Apakah misalnya kalau dibuat kelompok ini anaknya yang memang keterlambatan, apakah juga pengaruh ke hasilnya gitu? Iya, saya kira seperti itu lah. Jadi nanti kita akan coba kembali dengan teknik berkelompok dengan melakukan praktek langsung di kelas. Berarti juga ada langsungnya gitu. Karena Bu Reni nanti mau mencoba lagi, apakah Bu Reni juga memerlukan bantuan atau siapa yang nanti kira-kira bisa membantu Bu Reni menyelesaikan yang kemarin masih menjadi PR? Iya, kalau untuk itu ya saya perlu dukungan dari teman. Mungkin saya akan minta tolong ke kelas 2 untuk membantu saya dalam menyiapkan materi. Minta teman sejawat gitu menyiapkan materi ini bentuknya ide ataukah membantu mewujudkan menyiapkan bahan-bahan? Ya, saya minta ide-idenya untuk bahan nanti kita siapkan bersama-sama dengan anak-anak. Ya, Jadi langsung mengenalkan pada anak-anak kita butuh ini, nah ayo kita cari di luar di halaman kelas. Juga melibatkan anak gitu. Jadi ketika nanti Bu Reni juga membawa benda konkretnya itu bersama dengan anak. Iya, jadi nanti dalam kelas itu saya akan memberikan contoh seperti ini biar anak-anak sendiri yang mencari bahan-bahan yang akan kita gunakan praktik itu di lingkungan sekitar sekolah. Juga memanfaatkan anak, melibatkan mereka secara utuh dalam pembelajaran gitu ya. Tadi sudah strateginya juga dirubah, medianya juga dirubah. Terus harapannya Bu Reni setelah memperbaiki istilahnya gitu, harapannya Bu Reni ke depannya seperti apa? Ya, harapan saya yang pertama tujuan pembelajaran tercapai, kemudian yang kedua ada kegiatan semacam kolaborasi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, sehingga kalau mereka mendapatkan pengalaman langsung seperti itu, maka apa yang ia dapatkan itu tentunya akan sangat berkesan bagi mereka. Jadi berdampak juga ke siswa selain hasil memahami pelajaran juga apa ya istilahnya mereka juga kolaborasi hubungannya dengan temannya juga Bu Reni perhitungkan kayak di situ. Terus selanjutnya kira-kira ini Bu Reni melaksanakannya kapan untuk melanjutkan yang kemarin itu? Iya, kira-kira hari Selasa saya Hari Selasa secepatnya minggu depan ya Bu? Iya. Hari Selasa depan Bu Reni akan mengulang lagi. Terus menurut Bu Reni tingkat keberhasilannya seperti apa? Kalau yang Bu Reni, oh kira-kira nanti ini berhasil, standarnya seperti apa? Untuk standar tingkat keberhasilan yang akan kita lakukan itu, saya kira kalau menurut saya akan lebih baik daripada yang kemarin kita lakukan. Bu Reni, saya tunggu hasilnya ya Bu. Nanti kita bisa bercerita lagi bagaimana hasil Bu Reni dari perbaikan yang luar biasa. Tapi sepertinya kemarin juga sempat mikiran Bu, kalau tadi Bu Reni bilang masih ada yang kurang di sini. Itu sama, karena kalau berdemokrasi proses kan dari macam-macam gitu memenuhi semua. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Sukses Bu Reni. Terima kasih Nala.